Kembali bersama kami di Metro Update. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin, hingga kini masih mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Egit Hapsari akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Egit, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Mirna hingga saat ini? Zulfia, ini adalah hari ketiga Jessica Kumala Wongso ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya Jakarta. Dan Jessica Kumala Wongso memang ditahan dan juga ditangkap oleh penyidik pada hari Sabtu lalu. Meski demikian, hingga hari ini pihak dari Polda Metro Jaya sendiri masih belum memberikan keterangan secara resmi dan juga secara lengkap dan komprehensif mengenai atas dasar apa penetapan tersangka, penahanan dan juga penangkapan Jessica Kumala Wongso. Penyidik Barreskrim Polri hanya menyebutkan sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang menguatkan penahanan dan juga penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun hingga hari ini masih belum ada keterangan dan kami masih menanti juga keterangan resmi dari Polda Metro Jaya karena memang cukup penting untuk menjelaskan apa saja alat bukti yang dimiliki untuk menguatkan penetapan tersangka, juga mengenai motif tersangka untuk membunuh Mirna dan juga seperti apa modus dan juga alur kejadian atau kronologi pembunuhan Mirna di salah satu gerai kopi di Mall Grand Indonesia Jakarta beberapa waktu lalu ini. Memang selama hampir sebulan ini kasus ini menyedot perhatian publik dan sampai akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Jessica sebagai tersangka pada hari Jumat lalu. Di satu sisi ada beberapa pihak yang menyebutkan langkah polisi ini sudah tepat untuk segera menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun beberapa pihak juga menyaksikan bahwa Jessica sebenarnya bukan pembunuh dari sahabatnya sendiri, yakni Wayan Mirna. Zulfia. Egit, bagaimana pemeriksaan terhadap Jessica dan sejumlah saksi lainnya? Dari pantauan kami sejak pagi tadi ini belum ada saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Jatanras Reskrim Polda Metro Jaya. Namun tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat kami memantau ada keluarga dari Jessica yang diperkirakan adalah orang tua, yakni ibu dan juga ayah dari Jessica Kumala Wongso yang tiba di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya dan membawa sejumlah kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan dan sebagainya, dan mungkin ini untuk memberikannya kepada Jessica yang sudah 3 hari mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Setelah orang tua Jessica datang di Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya ini, lalu kami juga melihat Jessica dengan menggunakan baju tahanan dipindahkan dari rumah tahanan menuju ke ruang penyidikan, dan kami masih terus mengkonfirmasi apakah perpindahan Jessica dari rumah tahanan ke ruang penyidik ini untuk melakukan pemeriksaan ataukah untuk bertemu dengan keluarganya. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang terbaru. Pada hari Minggu kemarin ada 4 pegawai Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna, yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. 125 prajurit TNI Polisi Militer Kodam Iskandar Muda menjalani tes urin. Tes mendadak yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ini untuk memastikan anggota TNI bebas narkoba. Ratusan anggota TNI ini secara bergiliran harus menyerahkan sampel urin kepada petugas dari BNN Provinsi Aceh dengan pengawasan langsung dari Komandan Polisi Militer. Komandan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda Kolonel Yusri Nerianto mengatakan pihaknya sengaja mendatangkan petugas dari BNN untuk melakukan sosialisasi narkoba terhadap prajurit TNI. Bagi prajurit TNI yang terbukti menggunakan narkoba akan segera ditindak maupun sanksi pemecatan. Sebelumnya 4 prajurit TNI Kodam Iskandar Muda dipecat karena terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Kita koordinasi dengan BNN. Setelah sosialisasi kita laksanakan tes urin, tes urin pada seluruh prajurit dan militer Kodam Iskandar. Pasca bentrokan yang melibatkan 2 organisasi pemuda di Medan, Sumatera Utara, polisi terus menjaga sejumlah titik keramaian. Bentrok membuat kondisi kawasan pusat bisnis tersebut mencekam.
Usai menghadiri pelantikan Majelis Permusyawaratan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan, Sumatera Utara, puluhan anggota Ormas Kepemudaan diamankan pihak kepolisian karena tertangkap membawa sejumlah senjata tajam seperti parang, samurai, tombak, dan lain sebagainya. Seluruh anggota Ormas Kepemudaan langsung dibawa ke Mapolresta Kota Medan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, bentrok antar kedua kelompok organisasi kepemudaan terjadi di 3 lokasi kawasan bisnis Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Lokasi bentrok pertama terjadi di Jalan Tamrin, Kota Medan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, kayu, besi, bahkan senjata tajam. Akibat bentrok ini, 2 orang tewas dan sejumlah orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pemicu bentrokan diduga adanya ketidaksenangan dari salah satu kelompok ormas saat tengah konvoi. Bentrok pun berlanjut hingga malam hari. Satu pos milik salah satu kelompok pemuda hangus terbakar. Bangunan di Jalan Brigjen Katamso, Medan tersebut dibakar massa. Meskipun kondisi terlihat kondusif, namun hingga kini aparat kepolisian masih berpatroli dan sweeping untuk mencegah bentrokan meluas ke berbagai tempat. Tim Liputan, Metro TV. Kepolisian sudah menetapkan 8 tersangka dari aksi bentrok antar 2 organisasi pemuda di Kota Medan. Ratusan orang dari 2 kubu juga sudah diamankan. Wilson Purba akan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana keadaan Kota Medan saat ini? Ya Zilvia, saat ini keadaan Kota Medan sudah kembali kondusif, roda perekonomian juga sudah berjalan seperti biasa, dan kami juga memantau tadi pagi bahwa masyarakat dan juga pertokoan yang ada di Kota Medan ini sudah buka dan juga masyarakat juga sudah beraktivitas seperti biasa. Dan kami juga memantau ini volume kendaraan di Kota Medan jika kemarin sempat berkurang hingga 50%, namun kini kembali sudah normal. Dan meskipun keadaannya sudah kondusif Zilvia, namun Kota Medan masih berstatus siaga 1 sehingga pengamanan juga terus dilakukan, terutama pengamanan yang petugas keamanan yang terdiri dari TNI dan juga Polri ini difokuskan untuk berjaga di Jalan Tamrin, di Jalan Gatot Subroto, di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Asia, Jalan Pandu, Jalan Salak, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Petisa dan juga Sekip. Dan ini merupakan lokasi di mana sudah pernah terjadi bentrok kemarin dan juga 2 hari lalu, dan juga diperkirakan di lokasi ini juga akan ada bentrok susulan sehingga lokasi ini juga dijaga oleh pihak kepolisian. Sementara untuk Kota Medan secara keseluruhan, pihak TNI dan juga Polri ini melakukan patroli untuk menyisir Kota Medan dan juga berjaga-jaga akan adanya bentrok susulan. Sylvia. Wilson, apakah sudah ada proses hukum lebih lanjut pada tersangka? Ya Zilvia, kami juga tadi sempat memantau atau meminta informasi kepada pihak kepolisian, dan saat ini pihak kepolisian sudah memproses hukum dan saat ini sudah ditetapkan Zilvia. Baru saja tadi kami mendapatkan informasi sudah ada 10 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian pada saat bentrok terjadi hari Sabtu dan juga hari Minggu lalu. Dan 10 orang tersangka ini ditahan atau ditangkap tidak hanya karena mengakibatkan bentrok atau memicu bentrok, tetapi juga karena membawa senjata tajam dan juga sabu pada saat bentrok susulan kemarin. Dan juga pihak kepolisian sudah menangkap 180 orang yang terdiri dari masyarakat dan juga dari 2 anggota organisasi pemuda, dan saat ini tengah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan saat ini berstatus sebagai saksi. Dan karena banyaknya orang yang dimintai keterangan ini, yaitu ada 180 orang Zilvia, maka pihak kepolisian memecah 2 untuk melakukan penyelidikan, yaitu ada di Kapolda Sumatera Utara dan maksud kami ada di Polda Sumatera Utara dan juga ada di Polresta Medan untuk mempermudah pihak penyidik melakukan penyelidikan. Dan saat ini pasal yang sudah dijatuhkan kepada 10 orang tersangka yaitu adalah kasus 351 Jungto 351 ayat 3, yaitu terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan tidak menutup kemungkinan untuk 180 orang ini juga nantinya akan berubah status dari saksi menjadi status tersangka. Dan berikut pernyataan dari kepolisian
kita sama-sama untuk mengamankan ini secara sinergis gitu ya, untuk mengamankan. Alhamdulillah hari ini ya setiap kali ada perkembangan ini kita lakukan tindak tegas gitu. Sylvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kapal tongkang batubara menabrak rumah terapung dan 3 perahu motor warga di Sungai Pangkuranya, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Rumah apung dan 3 perahu motor milik warga hancur akibat ditabrak kapal tongkang pengangkut batu bara. Bahkan rumah apung terdorong hingga beberapa meter. Kapal tongkang batubara Masada 12 yang menabrak rumah apung itu mengalami putus tali yang ditarik oleh kapal takbot dinakodai oleh Kapten Safi'i. Warga pemilik rumah meminta pihak kapal tongkang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami karena rumah milik warga hancur. Saat ini Dinas Perhubungan setempat masih menyelidiki kasus ini, termasuk memanggil kapten kapal dan para pemilik rumah apung serta saksi mata.